Perkenalkan, nama saya Obed Randy Kumbara. Saya dengan nomor peserta PBG 30 40 2266318601 dari IAKN Ambon akan melaksanakan uji kinerja dengan kelas 11 siswa SMK Negeri 1 Bulelongsoy, Kecamatan Bulelongsoy, Kabupaten Luka, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat semua ya. Saya absen dulu sebelum kita belajar. Aurel ada? Aurel. Siska? Putri? Selviana? Astuti? Elsie? Danis ya. Oke, sebelum kita belajar, kita memuji Tuhan dulu ya. Kita nyanyi sebuah lagu pujian yang berjudul Sentuh Hatiku. Dari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Silakan Astuti pimpin doa. Amin. Terima kasih Astuti untuk doa pembukaannya. Hari ini kita belajar mengenai menjadi pribadi yang dewasa, ya. Jadi nanti ada beberapa kegiatan. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu paling tidak kalian nanti bisa membandingkan sedikitnya 3 sikap hidup. Hidup kekanak-kanakan itu seperti apa, sikap hidup dewasa itu seperti apa. Terus yang kedua, nanti kalian diharapkan bisa mendaftarkan sedikitnya 3 kategori tentang kedewasaan hidup. Jadi orang yang dewasa itu yang seperti apa. Terus nanti ada kegiatan membuat kolase tentang kedewasaan hidup. Ya, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, ini dewasa, pengertian dewasa. Jadi mungkin kalian menganggap orang yang dewasa itu orang yang umurnya sudah tua, betul ya? Biasanya oh ini umurnya sudah bapak-bapak, itu kan oh dewasa ini. Tetapi ternyata dewasa itu bukan hanya berdasarkan usia, ya kan?
Jadi dewasa adalah bukan hanya seseorang yang sudah berumur atau fisiknya sudah bertumbuh sempurna, tetapi lebih dalam lagi. Jadi dewasa itu berarti seseorang telah matang dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan tanggung jawab. Jadi itu. Jadi matang dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Itu orang yang disebut sudah dewasa. Nah, ini tentu tadi tujuan kita belajar ini ada mengetahui ya, apa itu sikap hidup kanak-kanak. Mungkin sebelum ini ya. Jadi sikap hidup kanak-kanak itu salah satunya adalah mudah marah dan tersinggung. Jadi mudah tersinggung. Antem sama teman musuhan, apa? Diam-diaman biasanya. Ya, diam-diaman gitu kan. Ya, segera selesaikan dengan segera masalah tadi itu. Nah, ini contoh sikap hidup dewasa. Jadi orang dewasa itu ini ada beberapa sikap ya yang dilakukan. Jadi orang dewasa itu belajar menahan diri, berpikir sebelum bertindak dan tidak dikuasai oleh perasaan sesaat. Terus orang dewasa itu memahami bahwa tanggung jawab adalah wujud kedewasaan iman dan karakter. Terus kedewasaan ditunjukkan melalui ketabahan, bukan dengan mengeluh, tetapi tetap berusaha dan berdoa. Kedewasaan terlihat ketika seseorang tidak mencari kambing hitam, tetapi bertanggung jawab atas tindakannya. Dan orang dewasa menyadari bahwa perkataan memiliki dampak, sehingga memiliki kata-kata yang membangun. Jadi bukan sekedar kata-kata yang sembarang gitu ya, tapi kata-kata yang saling menguatkan, membangun orang lain. Berikutnya, pribadi dewasa itu memahami pentingnya kasih dan kepedulian terhadap orang lain, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Pribadi dewasa mampu menunda kesenangan demi kebaikan yang lebih besar di masa depan. Dan yang terakhir, dewasa ditandai oleh kemandirian berpikir dan bertindak berdasarkan nilai kebenaran. Jadi kalian bisa mengambil keputusan, ini yang baik, ini yang buruk, ya kan? Yang baik yang dilaksanakan, yang buruk ya jangan dilakukan, ya kan? Itu contoh sikap dewasa. Jadi itu ya contoh kedewasaan. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya putarkan sebuah video tentang kedewasaan. Itu pemalu dan lemah, padahal dia itu punya pesonanya tersendiri. Ketika kamu diam, orang lain tidak bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Jadi mereka tidak tahu apa langkah kamu selanjutnya. Maka saat kamu bicara, orang lain cenderung lebih perhatikan. Wajar saja, karena apa yang kamu ucapkan mungkin saja punya poin yang penting. Kedua, pertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda. Mungkin kita perlu belajar kalau tidak apa apabila kita tidak tahu. Kita seringkali merasa opini kita yang paling benar. Kita mengesampingkan pendapat orang lain dan berharap mereka bisa melihat dunia seperti apa yang kita lihat. Mungkin saja kita benar, tapi tentu saja tidak setiap saat. Tidak ada orang yang selalu benar setiap saat. Itulah kenapa kita perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Kita terbuka atas masukan orang lain karena kita sadar kalau ada hal yang tidak kita ketahui, ada hal yang mungkin untuk kita perhatikan dan sebagainya. Ketiga, menerima dirimu, orang lain, dan keadaan. Berbesar hati untuk menerima memang tidak mudah, dan yang paling sulit mungkin adalah menerima diri sendiri. Tapi jika kita saja tidak bisa menerima diri kita sendiri, bagaimana manusia? Jadi kedewasaan itu ada 6 ya. Yang pertama itu kedewasaan secara rohani, terus kedewasaan secara emosional, kedewasaan secara sosial, dan juga moral,
intelektual dan kedewasaan pribadi. Nah, ini yang nanti kalian cari apa itu pengertiannya dan ciri-cirinya. Ya, saya bagi kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Jadi kelompok 1 si Denis, Aurel sama Siska. Terus kelompok 2 kalian 4 orang. Nah, silahkan cari kedewasaan rohani itu apa pengertiannya, ya kan? Terus kedewasaan emosional itu seperti apa? Sudah? Semuanya membaca Pak. Salah satu. Aurel ya? Biar suaranya keras. Berdiri ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan pengertian dari apa itu kedewasaan rohani, kedewasaan emosional, dan kedewasaan sosial. Selain pengertian juga ciri-cirinya apa? Nah, silakan dibaca. Kami dari kelompok 1 akan yang kedua ada pengertian kedewasaan emosional beserta ciri-cirinya. Kedewasaan emosional adalah cara kita menahan emosi, amarah pada musuh atau orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ciri-cirinya adalah menahan emosi pada sama teman, tidak terbawa suasana, memaafkan walaupun masih emosi, saling memaafkan. Yang ketiga ada kedewasaan sosial yang mengacu pada kemampuan individu untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial secara efektif. Kelompok 1 silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan dibaca. Salah satu baca. Kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang kedewasaan, yaitu kedewasaan moral. Kedewasaan moral adalah kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut, memahami apa yang benar dan salah, serta membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Individu yang dewasa secara moral tidak perlu selalu diarahkan untuk berperilaku baik, melainkan melakukan secara mandiri dan konsisten. Berikut adalah ciri-ciri kedewasaan moral, seperti pengetahuan tentang benar dan salah, pengambilan keputusan yang bijaksana, tindakan yang konsisten, empati dan kepedulian, agensi moral, refleksi diri. Terima kasih. Terus apa tadi? Yang berikutnya tadi? Kedewasaan apa tadi? Lupa saya. Silakan membacakan pengertian dari kedewasaan intelektual dan ciri-ciri. Kedewasaan intelektual adalah kemampuan berpikir kritis dan logis untuk menganalisis masalah kompleks, memecahkan masalah dengan bijaksana, serta membentuk pendirian sendiri tanpa mudah terpengaruh. Ciri-ciri kedewasaan intelektual: yang pertama, rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, berpikir rasional. Yang ketiga, mampu melihat manfaat dan kegagalan. Yang keempat, imajinasi dan kreativitas. Yang kelima, kapasitas untuk belajar. Yang keenam, berani menghadirkan pendapat.
Ya, yang terakhir kedewasaan pribadi. Kedewasaan pribadi adalah kematangan seorang baik secara biologi dan psikologi yang menunjukkan melalui kemampuan dipengaruhi emosional, tindakan mandiri, bertanggung jawab, berpikir objek dan menjalani hubungan dengan sehat dengan orang lain. Ciri-ciri kedewasaan pribadi: bertanggung jawab, mandiri, mengelola emosi, emosional, berempati, menerima kritik dan saran, memiliki tujuan hidup dan mampu bekerja sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ini beberapa kedewasaan ya yang sudah kalian cari dan ciri-cirinya. Itulah apa namanya, dewasa. Jadi dewasa itu ternyata macam-macamnya ya kan. Dewasa itu nggak hanya sekedar umur ya kan, yang sudah tua, jenggoten ya kan, kumisan, ya bukan sekedar itu ternyata. Ternyata dewasa itu ada dewasa rohani, dewasa emosional, dewasa sosial, moral, intelektual, dan secara pribadi juga harus juga dewasa. Mungkin di luar sana ya, mungkin kok ini usianya sudah berumur gitu ya, udah bapak-bapak, tapi kok kelakuannya masih anak-anak. Mungkin ada juga yang seperti itu, berarti itu hanya tua ya kan, tapi bukan dewasa. Karena dewasa itu harus banyak aspek yang apa namanya dilakukan. Ya. Kita langsung ke tugas berikutnya. Setelah kalian memahami apa itu dewasa, ini ada sebuah project ya. Nanti kalian saya suruh untuk membuat kolase. Apa itu kolase? Kolase itu nanti ada gambar, terus kalian tempel-tempel dengan media yang lain, ya kan? Kolase itu ini, saya kasih videonya. Assalamualaikum, selamat datang di channel Judina Kreatif. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Video ini kakak akan membuat kolase dari kertas origami. Pembuatannya silakan simak sampai selesai videonya. Saya kasih kertas. Satu kelompok, satu aja ya.
Silakan berdiri kelompok 2 dulu. Alasan dari pendidikan tersebut itu karena Pati melakukan kesetiaan, ketaatan, kebijaksanaan, kedamaian, dan harapan, mencerminkan nilai-nilai luhur seperti komitmen, jangka panjang, kemampuan menghadapi kesulitan, serta sikap hidup yang baik dan damai. Simbolis ini sering dihubungkan dengan sifat kemampuannya terbang tinggi dan perilakunya sebagai pembawa terbaik. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk hasil karya dari kelompok 2. Sekian. Baiklah, dengan presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sapi melambangkan dua hal, pemeliharaan dan berkat Allah sebagai pengingat untuk menyembah Allah semata dan sebagai simbol kurban yang dikaitkan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang memenuhi hukum Taurat untuk penebusan manusia. Dan itu ya penjelasan kami tentang sapi, dan mohon maaf kalau kelihatan jelek ini mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan buka Alkitabnya. Kita akan baca secara bersama-sama dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama-sama ya, Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam Kristus. Ya, dalam bacaan kita ini dan kelengkapan tersebut digambarkan dalam Efesus 4 ayat 12. Paulus menggunakan istilah pelayanan atau diakonia. Istilah ini menunjuk pada panggilan agar setiap umat bertumbuh menjadi dewasa dan saling melayani serta saling melengkapi. Di sini warga gereja awal dibersihkan oleh Paulus untuk bertumbuh menjadi dewasa dan saling melayani. Jadi melayani ya. Jadi dewasa rohani itu orang yang mau melayani. Melayani, tentunya melayani orang lain ya kan. Yang mudah-mudahan ya, menguatkan kita bagaimana kita berproses menjadi dewasa. Orang dewasa tuh mikirnya beda. Saya percaya bahwa perbedaan orang yang berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa dalam cara berpikirnya. Orang yang dewasa memikirkan orang lain. Anak-anak hanya mikirin diri sendiri. Mereka cuma fokus, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Anak kecil cuma mikirin maunya dia. Tapi orang yang dewasa mulai mikirin orang lain, mulai punya tanggung jawab atas hidup orang lain. Orang yang dewasa memikirkan masa depan. Orang yang dewasa mulai sungguh bekerja keras untuk membangun hidupnya. Dan kalau orang yang dewasa itu bukan cuma cari pacar, akan mikirin perasaan orang lain. Anak
kecil tuh bertindak sembarangan, ngikutin keinginan mereka. Lihat ada anak kecil bisa pukul papanya atau pukul mamanya kalau mereka menangis. Karena mereka cuma ngikutin keinginan mereka. Mereka ngambek, mereka nangis. Tapi orang dewasa akan memikirkan akibat dari tindakannya terhadap orang lain. Dewasa. Ya, itu video mengenai kedewasaan ya, secara pikiran ya kan. Kita sudah sampai di bagian akhir ya. Setelah tadi kita udah belajar dari awal, kita belajar mengenai apa tadi? Dewasa ya, kedewasaan ya. Kedewasaan itu apa? Kira-kira dari pelajaran yang kita lakukan tadi dari awal, kira-kira apa yang kalian peroleh dari materi ini? Ya, silakan sebutkan kelompok 1, kelompok 2, satu aja. Apa yang kalian peroleh? Terus yang kedua, kira-kira dari video tadi ya kan? Tadi itu siapa namanya ya? Yang video yang tadi sama ayat yang sudah kita baca tadi, kira-kira pesan apa yang kalian peroleh? Jadi dari materi kedewasaan ini apa yang kalian peroleh, ya kan? Jadi oh ternyata dewasa itu saya harus seperti ini seperti itu atau bagaimana ya? Apa sih yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Yang pertama itu dari materi ini tentang kedewasaan. Kedewasaan itu bukan sekedar tempatnya kita semakin tua, tapi yang saya peroleh kedewasaan itu datangnya dari cara pola berpikir kita, cara kita bertanggung jawab, cara kita menyampaikan sesuatu kepada teman kita, cara kita supaya tidak merugikan teman, cara kita juga supaya agak lebih mandiri dan disiplin dan lain-lain. Kedewasaan itu tidak pandang bulu, tidak dilihat dari anak-anak, tidak dilihat dari orang tua atau dari remaja atau bahkan udah tua sekalipun atau lanjut usia, dia tidak memandang bulu. Kedewasaan itu ada pada diri kita yang membangun sendiri dan kita yang menentukan kapan dewasa itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, silakan sampaikan. Ya, silakan berdiri semua. Peroleh dari materi ini adalah kedewasaan bukan dari umur seseorang, tapi yang dimaksud kedewasaan adalah cara berpikir seseorang dan juga memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan. Ya, jadi dewasa itu jadi menjadi pribadi yang dewasa bukan sekedar soal bertambahnya usia ya. Kita kan nggak bisa membatasi usia ya, mate usia itu berjalan terus ya kan. Kita udah ini nanti sore udah berumurnya udah tambah ya kan. Kalian sekarang umurnya 15 tahun, sebulan ke depan udah tambah lagi. Jadi tidak ada yang bisa menahan usia ya kan. Usia itu pasti terus maju, bertambah terus. Jadi menjadi pribadi yang dewasa bukan sekedar bertambahnya usia, melainkan tentang pertumbuhan iman, karakter dan tanggung jawab. Jadi orang yang dianggap dewasa itu harus tolak ukurnya adalah ini, pertumbuhan iman dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Jadi kedewasaan sejati terlihat ketika seseorang mampu mengendalikan diri
berpikir sebelum bertindak dan memilih untuk melakukan hal yang benar meskipun sulit. Ya, itu adalah dewasa yang sudah kita pelajari. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, apa itu dewasa dan sebagainya. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Silakan salah satu mimpin doa penutup. Silakan Aurel mimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menyudahi pembacaan kita hari ini, ada yang kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pembacaan hari yang Tuhan berikan. Kiranya dalam kehidupan dari kami, yaitu tentang kedewasaan, ada pada kami. Tuhan kami Tuhan tidak bersedia pembelajaran kami untuk kami yang mengenai kami. Kita doa kami Tuhan, dalam nama Yesus menjawab kami. Amin. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.